Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhri Al-Fatih, kelas 12 MIPA 6 Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi sosial dan kehidupan pendidikan pada masa liberalisme. Yang pertama, kondisi sosial pada masa liberalisme. Taraf masyarakat pada masa liberalisme semakin meningkat, yaitu dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan, dan berkembangnya kota-kota yang ada di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial pada masa liberalisme. Yang pertama, kondisi demografi. Poin yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah dari tahun 1950 yang hanya terdapat 77 juta jiwa dan meningkat drastis pada tahun 1955 menjadi 85,4 juta jiwa. Lalu poin yang kedua, jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 1950 terdapat 1,8 juta jiwa dan meningkat menjadi 2,9 juta jiwa pada tahun 1960. Lalu poin yang ketiga, jumlah buta huruf yang semakin menurun dari masa kolonial ke masa liberalisme. Pada masa kolonial terdapat 92 Indonesia yang mengalami buta huruf dan menurun secara drastis pada tahun 1960, yakni masa liberalisme menjadi 24% dari total penduduk di Indonesia. Lalu yang kedua, antusiasme rakyat. Antusiasme rakyat sebelum pemilu tahun 1955, Soekarno dan Muhammad Hatta mematangkan ilmu politik kepada masyarakat Indonesia. Dan menjelang pemilu, panitia harus bisa mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara masyarakat menyalurkan suaranya melewati acara pemilu. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan tentang kehidupan pendidikan pada masa liberalisme. Yang pertama, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan untuk SD dan SMP ditanggung oleh pemerintah daerah atau provinsi dengan supervisi dari pemerintah pusat. Lalu untuk jenjang SMA, semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat termasuk keuangan dan mata pelajarannya. Lalu poin yang kedua, perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai suatu fokus bagi pemerintah di Indonesia untuk menjadikan generasi-generasi yang akan datang menjadi lebih kompeten. Lalu atas dasar ini, Abu Hanifah sebagai Menteri Pendidikan pada masa itu menyatakan untuk mendirikan satu universitas negeri di setiap daerah. Contohnya, universitas negeri pertama yang dibangun di Indonesia adalah Gadjah Mada yang didirikan pada tahun 19 Desember tahun 1949. Saya kira segitu saja saya dapat sampaikan untuk presentasi tentang keadaan sosial dan kehidupan pendidikan pada masa liberalisme. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.